Pak Camat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang nak ditanya nih ke Kecamatan Pak Camat tuh tentang manajemen penganggaran dan manajemen analisis manajemen risiko di Kecamatan Tempelang. Kira-kira apa tuh Pak Camat? Oke ya, untuk manajemen penganggaran, biasanya kita melaksanakan rutin sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan baik dari Kemendagri maupun dari sampai kabupaten. Dalam hal ini untuk penganggaran 5 tahunan kita mengacu ke RPJMD dan RKPD Bupati terpilih. Dalam hal ini kita menyingkronkannya nanti dengan Renstra dan Renja OPD masing-masing. Dalam hal ini kami kecamatan menyingkronkan RPJMD tersebut dengan Renja kami. Dan untuk selanjutnya dibahas anggaran tahunan itu di lewat KUA PPAS, KUA PAS untuk kami menjadi acuan kami ke RKA nanti, RKA di mana RKA ini juga akan menjadi salah satu poin di dalam RAPBD yang selanjutnya akan menjadi APBD dan untuk OPD kita menjadi DPA. Itu untuk manajemen penganggaran. Sedangkan untuk manajemen risiko kita di tiap tahunnya dipinta laporan oleh Kabupaten dalam hal ini inspektorat terkait dengan manajemen risiko kantor. Di dalam penganggaran kita menganalisis ada beberapa pointer yang menjadi catatan kita terkait dengan penganggaran saat ini. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan penganggaran yang tidak tepat sasaran diakibatkan oleh miskomunikasi antar bidang yang titik penganggaran itu di mana titik penganggaran itu dilaksanakan di perencanaan anggaran. Nah, hal tersebut karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bidang. Kemudian yang kedua juga terkait dengan kebijakan rasionalisasi anggaran ataupun pemangkasan anggaran dan refokusi anggaran. Nah, ini menyebabkan beberapa perencanaan anggaran yang sudah kita tetapkan di RK Induk itu menjadi tidak terlaksana akibat dari kebijakan tersebut. Dan kemudian juga kita mengalami kendala risiko penganggaran yang tidak tepat sasaran itu diakibatkan oleh penggunaan aplikasi yang masih terbilang baru, di mana petugas kita dalam ini perencanaan mengalami kesulitan dalam hal biasnya definisi operasional beberapa kegiatan. Kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Camat atas penjelasannya mengenai manajemen penganggaran serta analisis tentang manajemen risiko di OPD atau Kecamatan Pak Camat. Terima kasih Pak Camat sekali lagi. Sama-sama. Keadaan manajemen penganggaran di OPD Pak Zul dan juga analisis risiko di manajemen analisis risiko di OPD Pak Zul. Silakan Pak Zul. Baik, terima kasih Pak Camat Tempelang. Itu di OPD saya di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat itu untuk manajemen penganggarannya secara umum kita mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Cuma untuk yang kali ini kami beri penjelasan mengenai perencanaan penganggaran di SKPD khususnya di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
Yang pertama kita mulai dari Renstra. Biasanya kita untuk rencana strategis itu 5 tahunan dalam bentuk Renstra. Kemudian diturunkan lagi menjadi rencana kerja, kemudian nanti muncul dokumen DPK, DPA, SKPD. Dari dokumen DPA, SKPD inilah kita mengerucut lagi di dalam manajemen penganggarannya, kita tentukan adanya tapkin bagi eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Kemudian dari tapkin ini akan kita ketahui hasil dari proses penganggaran itu untuk diukur tingkat keberhasilan dari kegiatan kita dalam 1 tahun. Itu untuk manajemen penganggaran. Kemudian strategi untuk pengoptimalan pengelolaan keuangan di SKPD itu kita punya strategi. Yang pertamanya adanya aplikasi perencanaan dan keuangan SIPD dan SIMDA di OPD kita. Kemudian adanya perjanjian kerja eselon beserta staf. Kemudian strategi berikutnya adalah adanya pengawasan oleh sistem pengendalian internal, kemudian didukung oleh pengawasan oleh APIP pemerintah daerah. Kemudian untuk manajemen resikonya, jadi di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat, itu kita mengambil dari program, nanti ada dari program kegiatan itu, misalnya kita di pencegahan dan penanggulangan dan serta penyelamatan kebakaran dan pembakaran. Nanti dikerucut lagi menjadi kegiatan ini di eselon 3-nya, kemudian muncul lagi di situ, diturunkan lagi menjadi sub kegiatan ini di eselon 4. Sebagai salah satu contohnya misalnya optimalisasi atau peningkatan pengendalian kebakaran. Nanti di manajemen risikonya ada kemungkinan tercapai dan ada kemungkinan tidak tercapai. Dari kemungkinan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, misalnya yang pertama itu surplus, kemudian personil atau SDM-nya, kemudian anggaran. Dan kita identifikasi lagi nanti dari 2 hal itu ke strategi pemecahannya. Jadi strategi pemecahan untuk meningkatnya pengendalian kebakaran di kabupaten itu, misalnya kita meminta bantuan atau membentuk relawan kebakaran, kemudian minta dibantu oleh perusahaan atau swasta yang bisa membantu kita dalam tugas tersebut. Kemudian ada OPD terkait yang bisa membantu kita, misalnya TNI dan Polri atau sebagainya, yang bisa membantu kita dalam pencapaian target peningkatan respon time, seperti itu. Seperti itu Pak Camat untuk keadaan di OPD saya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Terima Camat. kasih atas itu Pak informasinya Pak ya. Semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.